Urusan pelik dengan Dominic akhirnya menemukan titik terang, setidaknya secara kasat mata di permukaan. Harry melangkah meninggalkan pertemuan itu dengan beban pikiran yang terasa kian menghimpit. Namun, di tengah kekacauan batinnya, langkah kakinya seolah memiliki kompas otomatis yang selalu mengarah ke satu koordinat utama, rumah Aquila. Baginya, serumit apapun, benang kusut yang ia hadapi dengan Dominic, posisi Aquila di puncak prioritasnya tidak pernah bergeser sedikit pun. Gadis itu adalah pusat dari segala keputusannya, hari ini dan selamanya. Bahkan ketika badai tekanan datang bertubi-tubi menghantam mentalnya, nama Aquila tetap muncul sebagai pikiran pertama yang menyelamatkannya. Sosoknya ibarat sebuah jangkar kokoh yang menahan Harry agar tidak hanyut lebih jauh ke dalam kegelapan masalah yang ia geluti. Namun, di balik kerinduan untuk bertemu, terselip sebuah kecemasan baru yang membuat dadanya terasa sesak hingga sulit bernapas. Harry kini menyadari satu fakta krusial yang sangat berbahaya. Angelica ternyata telah mulai mencium jejak rahasia yang selama ini ia jaga. Identitas lengkap Aquila Kalista ternyata bukan sekadar deretan huruf tanpa makna. Nama belakang itu kini berfungsi layaknya kunci yang mulai memutar paksa gembok kotak Pandora. Setiap suku katanya memicu getaran ingatan yang selama ini terkubur, membangkitkan kecurigaan yang mematikan, dan membuat fondasi rahasia yang telah tersusun rapi, mulai menunjukkan retakan-retakan besar yang mengancam akan runtuh. Informasi genting ini sampai ke telinga Harry melalui Fatah, yang menceritakan dengan detail bagaimana suasana berubah mencekam saat sesi pembuatan konten berakhir. Fatah menggambarkan bagaimana Aquila sempat terpaku dalam kebingungan ketika Angelica tiba-tiba mengubah sikapnya secara drastis, menjadi dingin, kaku, dan bergegas meninggalkan rumah dengan cara yang jauh dari kata wajar. Sepanjang perjalanan menuju rumah Aquila, raut wajah Harry tampak mengeras seperti batu karang. Ketegangan itu bukan muncul karena kelelahan fisik atau kemacetan jalanan, melainkan karena sebuah ketakutan purba yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Ia tahu benar bahwa Aquila belum siap menghadapi badai ini. Harry sangat khawatir jika Angelica secara impulsif membongkar segalanya. Jika kebenaran mengenai orang tua kandung Aquila tersembur keluar tanpa persiapan mental yang matang, ia tidak yakin gadis itu mampu menahannya tanpa hancur berkeping-keping. Harry sangat paham bahwa luka akibat pengkhianatan sejarah bukanlah luka ringan yang bisa dibalut dengan kata-kata penenang dalam waktu singkat. Begitu tiba di depan pintu rumah Aquila, Harry mengambil napas dalam-dalam, berusaha meredam gejolak di wajahnya agar terlihat tenang. Namun, Aquila yang memiliki kepekaan luar biasa langsung menangkap aura kegelisahan itu. Beberapa hari terakhir, mata tajam Aquila memang sering mendapati gurat ketegangan yang gagal disembunyikan Harry. Aquila bukanlah sosok yang mudah dikelabui dengan senyum palsu. Sebagai seseorang yang terbiasa membaca perubahan sekecil apapun pada orang-orang di dekatnya, ia tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Meski demikian, Harry tetap memilih untuk bersikap seolah semuanya terkendali. Ia duduk di hadapan Aquila, berusaha memasang raut wajah setenang permukaan air, meski di dalam kepalanya sedang terjadi badai yang luar biasa bising. Malam itu, terselip gurat lega di wajah Aquila karena melihat Harry kembali dalam keadaan utuh setelah berurusan dengan Dominic. Setiap kali Harry harus masuk ke dalam lingkaran pria itu, kecemasan Aquila selalu memuncak ke titik tertinggi. Ada sebuah ketakutan yang tak pernah ia suarakan. Ketakutan bahwa suatu hari nanti Harry mungkin akan terjebak, tidak bisa kembali pulang, atau terseret terlalu jauh ke dalam labirin permainan licik yang tak mereka pahami sepenuhnya. Kekhawatiran itu selalu menggantung di antara mereka meski tanpa kata. Di tengah keheningan itu, otak Harry terus berputar tanpa henti menyusun berbagai skenario penyelamatan. Ia mulai memikirkan langkah-langkah darurat untuk membentengi mental Aquila jika suatu saat nanti kebenaran itu memang benar-benar tidak bisa lagi ditutup-tutupi dari dunia. Harry sadar betul bahwa menyembunyikan rahasia ini terlalu lama adalah tindakan yang berisiko, namun mengungkapnya secara mendadak juga merupakan sebuah kecerobohan yang fatal. Di sisi lain, tuntutan terbaru dari Dominic yang
Benar-benar di luar nalar, membuat beban di kepalanya semakin sulit dipikul. Satu masalah besar belum benar-benar tuntas, sementara masalah lain sudah mengantre panjang di depan mata. Dalam diamnya, Harry berencana untuk segera melakukan diskusi tertutup dengan Fatah dan Zara. Mereka adalah lingkaran kepercayaan terdalam yang memiliki rasa peduli yang sama, besarnya terhadap nasib Aqilah. Bagi Harry, kata kuncinya sekarang adalah perlindungan dan pendampingan yang ketat. Jika hari yang ia takuti itu tiba, saat semua tabir terbongkar, Aqilah tidak boleh dibiarkan berdiri sendirian menghadapi guncangan tersebut. Ia harus dikelilingi oleh benteng manusia yang benar-benar berpihak padanya, terlepas dari apapun reaksi atau keputusan pahit yang mungkin akan diambil gadis itu setelah mengetahui siapa Angelica dan Leon sebenarnya dalam narasi hidupnya. Flashback, guncangan di sesi konten. Jika ditarik sedikit ke belakang, suasana di kediaman Aqilah saat sesi konten bersama Angelica awalnya terasa sangat hangat, cair, dan penuh tawa. Namun, keharmonisan itu hancur seketika pada momen penutup, saat Aqilah dengan nada santai menyebutkan nama lengkapnya. Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya, murni, tanpa maksud apapun. Namun, bagi Angelica, efek nama itu layaknya hantaman petir di siang bolong. Seketika itu juga, rona wajahnya hilang berganti pucat pasi, tubuhnya menegang hebat, dan jiwanya seolah dipaksa mundur ke masa lalu kelam yang selama ini ia sangkal. Nama Kalista menghujam kesadaran Angelica tanpa ampun. Itu adalah nama yang dulu ia buang jauh-jauh bersama tumpukan luka dan rangkaian. Kebohongan besar. Kepanikan yang terpancar dari matanya begitu nyata hingga menciptakan suasana canggung yang luar biasa. Mayang dan Rita yang berada di sana hanya bisa saling lempar pandang, mencoba meraba-raba apa yang sebenarnya memicu reaksi se ekstrem itu. Mereka merasakan ada sesuatu yang ganjil, sebuah rahasia tak kasat mata yang tiba-tiba menggantung berat di udara. Di tengah ketegangan itu, mereka juga menyadari bahwa jika saja Aqilah tahu apa makna di balik nama belakangnya, reaksinya pasti tidak akan setenang sekarang. Aqilah sendiri tampak sangat bingung melihat perubahan drastis Angelica, seolah dirinya ikut terisap ke dalam pusaran emosi yang penyebabnya tidak ia ketahui. Kepanikan yang menjalar bahkan hampir memicu memori penting dalam benak Mayang. Sayangnya, ingatan itu hanya muncul berupa kilasan samar yang tidak utuh sebelum akhirnya menghilang lagi, membuat situasi terasa semakin membingungkan dan absurd. Ada potongan informasi lama tentang kaitan Angelica dan nama Kalista yang pernah dibisikkan Leon di masa lalu, namun belum ada seorang pun yang berhasil menyusun kepingan puzzle itu dengan sempurna. Sesaat setelah kejadian janggal itu, Fatah segera memberikan laporan kepada Harry. Berita itu membuat langkah kaki Harry terasa jauh lebih berat dari biasanya. Ia bisa membayangkan dengan jelas bagaimana raut kebingungan di wajah Aqilah dan bagaimana tekanan rahasia ini perlahan-lahan mulai mengepung mereka dari segala arah. Panggilan telepon itu menegaskan satu hal pahit. Waktu Harry untuk bersiap-siap sudah hampir habis. Harry merasakan keletihan yang luar biasa, sebuah kelelahan yang bukan hanya menggerogoti otot, tapi juga menyiksa batinnya. Ia harus memutar otak menghadapi tuntutan Dominic yang rumit, menjaga keselamatan orang-orang tersayangnya, dan melawan rasa takut akan kehilangan kendali atas situasi yang kian tak menentu. Namun, di balik semua kerapuhan itu, satu tekadnya tetap berdiri kokoh. Apapun badai kebenaran yang akan menerjang nanti, Harry bersumpah tidak akan membiarkan Aqilah menghadapinya sendirian. Ia mungkin tidak bisa menghentikan takdir, tapi ia akan memastikan bahwa Aqilah memiliki tempat bersandar yang paling aman saat seluruh dunia yang ia kenal mulai runtuh dan berubah.